mengidentifikasi ruang sampel itu menarik, Pak. Karena kita akan diasah untuk berpikir secara tajam, untuk mengetahui atau mengidentifikasi seluruh kemungkinan yang bisa muncul. Oke, Faiza bisa baca pertanyaan ini? Sebuah eksperimen dilakukan dengan mengetoskan koin hingga muncul gambar dan kemudian hitung jumlah pengetosan yang telah dilakukan. Oke, berarti kita melakukan percobaan sampai kita mengharapkan hasil apa? Muncul gambar, Pak. Gambar. Oke, jadi kalau muncul gambar, percobaan kita hentikan. Nah, untuk titik sampelnya apa yang harus kita tuliskan? Isi ruang sampelnya apa? Gambar sama angka, Pak. Oke, kalau pengetosan 1 koin, tapi kan definisinya dirubah sekarang. Apa yang harus dihitung? Jumlah pengetosan. Kalau jumlah berarti isinya apa? Kalau ditanya jumlah jawabannya apa? Ada yang tahu yang lain? Kalau ditanya jumlah jawabannya apa? Angka. Ya, Pak. Nah, angka berarti kita akan berhadapan dengan angka. Bayangkan sekarang angka itu dari mulai min tahingga sampai plus tahingga. Oke? Nah, terkait dengan percobaan, angka yang mungkin untuk mendefinisikan jumlah percobaan itu angka seperti apa? Bisa negatif nggak? Gitulah, langsung. Bisa nggak jumlahnya negatif? Tidak, Pak. Nggak bisa. Berarti minimal berapa, Faiza? Minimal 1 kali. 1. Kenapa 0 nggak boleh? Kalau 0 berarti dia tidak melakukan pengetosan, Pak. Dan tidak ada eksperimen yang dilakukan. Oke, berarti kalau tidak ada eksperimen, tidak ada hasil, betul kan? Iya, Pak. Oke, pelajaran perhidup yang kedua sekarang setelah tadi yang digantung. Berarti kalau mau dapat hasil, kita harus apa, Faiza? Harus melakukan eksperimen. Iya, harus berusaha. Karena kalau tidak ada usaha, nggak akan ada hasil. Ya, oke. Sekarang berarti kita melakukan tos nih 1 kali. Hasil yang mungkin ataupun yang mungkin muncul hasilnya apa saja, Faiz? Baru dilakukan 1 kali berarti ada 2 kemungkinan antara angka sama gambar, Pak. Bisa angka, bisa gambar. Kalau angka berarti kita stop, betul nggak? Kita berhenti percobaannya. Karena kita percobaannya akan dilakukan hingga muncul gambar. Jadi kalau pada percobaan pertama muncul gambar, maka itu akan berhenti percobaannya. Berarti jumlah percobaannya berapa? 1, Pak. 1, betul. Jadi nilai yang pertama untuk titik sampainya adalah 1. Ada kemungkinan lain? Kemungkinan lain mungkin jika muncul angka, maka harus melakukan pengetosan lagi. Oke, jadi kalau pengetosannya menghasilkan angka harus lanjut dengan pengetosan selanjutnya. Berarti ada pengetosan keberapa yang lakukan sekarang? Kedua, Pak. Kedua. Oke, di pengetosan kedua juga tidak ada jaminan bahwa gambar yang muncul, betul nggak? Iya, Pak. Tapi mungkin juga angka. Kalau gambar yang muncul berarti stop, berarti jumlah pengetosan kita semuanya berapa? Ada 2 kali, Pak. 2 kali, berarti tadi 1 kemungkinan 1, kemudian kemungkinan yang sekarang adalah 2. Tapi kalau munculnya angka, apa yang terjadi? Dilakukan pengetosan lagi, Pak. Pengetosan lagi, dan itu terus berulang kalau memang munculnya angka. Sampai kapan, Faiza? Sampai muncul gambar, Pak. Bisa dijamin sampai berapa kali? Tidak, Pak. Tidak, makanya itu akan terus berulang karena tidak ada jaminan akan angka muncul dalam atau gambar muncul dalam percobaan tertentu. Makanya akan terus berlaku sampai tak hingga. Oke, hasil yang muncul bisa dihitung nggak? Bisa dihitung hasil yang muncul? 1, 2, 3, itu bisa dihitung nggak? Bisa, Pak. Bisa, hanya tidak terhingga atau disebutkan bahwa untuk ruang sampel seperti ini disebut sebagai countable atau dapat dihitung, tapi infinite, artinya tidak terbatas. Kalau kondisi seperti ini adalah ruang sampel yang dapat dihitung namun tidak terbatas. Ahda? Iya, Pak. Kalau Ahda menghitung jumlah helai rambut di kepala Ahda, dapat dihitung nggak? Bisa, Pak. Bisa. Ada batasnya nggak jumlahnya?
Ada, Pak. Ada, betul. Nah, kalau itu konteks yang kedua dapat dihitung tapi terbatas. Seperti ketika kita melakukan tos dengan dadu, pasti itu dapat dihitung hasilnya dan terbatas. Jumlahnya 6 begitu kan? Demikian juga untuk rambut juga bisa. Ya. Muhammad Naufal. Muhammad Naufal. Hadir, Pak. Oke. Kalau jumlah butir pasir di pantai bisa dihitung nggak? Kayaknya enggak sih, Pak. Masa ambil satu apalah gitu, satu sendok simpan di tangan kita, bisa Kalau kita misalnya- pisah-pisahkan nggak Kalau butirannya? misalnya dalam jangka dikit bisa aja, Pak. Oke, tapi walaupun banyak tetap sebenarnya bisa kita hitung, hanya memang jumlahnya atau sampai berapa kan? Iya, Pak. Pasti ada batasnya, ada akhirnya. Berbeda dengan tadi, kalau toss coin itu tadi tidak bisa, mungkin bisa terus-menerus terjadi gitu ya. Tapi kalau jumlah helai rambut, jumlah butir pasir, pasti itu akan ada batasnya. Setuju ya? Nah, jadi Setuju, untuk Pak. kasus-kasus seperti itu termasuk kepada ruang sampel yang dapat dihitung, dan ini adalah merupakan ruang sampelnya adalah sampel seperti apa, nanti akan kita lihat. Sekarang kita bandingkan dengan yang satu ini. Sebuah pensil dijatuhkan ke sebuah area berbentuk kotak berukuran 10 cm kali 10 cm. Kemudian dicatat titik tempat jatuhnya pensil tersebut. Jika area kotak tersebut didefinisikan dalam koordinat X dan Y, tentukan sampel space-nya. Jadi misalnya titik di paling kiri bawah itu atau paling ujung itu misalnya itu adalah koordinat 0,0. 10 cm untuk X, 10 cm untuk Y. Maka ruang sampelnya dari mana sampai mana? Ada yang tahu, Rizal? Dapat dipahami kalau titik koordinatnya akan dari mulai 0,0 sampai 10,10? Iya, Pak. Dapat, Pak. Dapat ya? Oke, jadi pertanyaan saya sekarang. Ada berapa titik di antara 0,0 sampai 10,10 ini? Ada 100 lebih mungkin, Pak. Oke, 100 lebih atau 100? 100 kayak, Pak. 100, kalau satuannya sentimeter dalam bentuk satuan ya. Iya, Pak. Bagaimana kalau 1 desima? Double, Pak, berarti, Pak. Oke, jadi berapa? 100? 1000 mungkin, Pak. Alah, kalau 1 desima berarti 0,0 sampai 10,0 ya. Ada berapa? Iya, Pak. Ada berapa? Berapa angka? Kalau 1 desima? 100 bukannya? 100 nggak? Iya, Pak. 100. 100 kali 100 berarti ya? Iya. Nah, oke, pertanyaan saya sekarang begini. Apakah ada batasannya nggak desimanya? 1 desima, 2 desima. Kalau desima sampai berapa? Desimal tidak ada batasannya, Pak. Tidak ada batasannya. Persis ketika kita ditanya, berapa jumlah angka antara 0 dan 1 menurut Ahda? Jumlahnya tak terhingga, Pak. Tak terhingga. Maka dapat dibayangkan, tempat jatuhnya pensil ini pasti akan tidak terhingga. Dapat dihitung nggak? Iya, Pak. Dapat dihitung, Pak. Benar, serius? Enggak, Pak. Kalau sampai tak terhingga nggak, tidak dapat dihitung. Oke, karena apa? Kalau tadi kan memang 1 kali, 2 kali kan dapat dihitung ya. Iya, Pak. Nah, kalau ini kan tidak dapat dihitung karena ini kan sifatnya nanti kontinu, betul nggak? Tidak terputus-putus gitu Iya, Pak. dalam sebuah garis bilangan. Nah, oleh karena itu untuk kasus ini kita sebut sebagai ruang sampel yang uncountable sample space. Artinya ruang sampelnya tidak dapat kita hitung. Nah, ini penting teman-teman untuk dipahami ya, identifikasi ruang sampel seperti ini, karena nanti akan menentukan ya jenis ruang sampelnya. Kalau dia tidak terbatas ataupun juga bisa terbatas, tapi kalau dapat dihitung maka dia disebut sebagai ruang sampel diskrit. Tapi kalau dia tidak dapat dihitung, ya pasti ruang sampelnya adalah kita sebut sebagai ruang sampel kontinu. Pemahaman ruang sampel diskrit sama kontinu ini penting teman-teman, karena untuk apa? Untuk memastikan ataupun untuk menentukan nanti dalam kaitannya ke peluang lebih lanjut, kita akan berhadapan dengan namanya variabel acak. Nanti variabel acak itu ada variabel acak diskrit, ada variabel acak kontinu.
Dalam perhitungan peluangnya pun nanti treatmentnya berbeda. Kalau discrete itu pakai sigma, kalau continue pakai integral, dan seterusnya. Tapi untuk kali ini, untuk pertemuan ini, pahami dulu aja teman-teman bahwa ketika kita membuat ruang sampel itu akan ada kemungkinan seperti ini. Jadi ada kemungkinan yang titik sampelnya dapat dihitung ataupun tidak dapat dihitung.